Alangkah baiknya kita apa dulu? Berdoa. Bernyanyi. Berdoa. Oke, kita lagu dan gerak dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ini semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, baik anak-anak, sekarang kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Dera. Oke, baik Dera. Silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai membaca kita, marilah berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan memulai materi kita, yaitu awal penciptaan alam semesta. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian. Iya, Bu. Cia, hadir Bu. Dera, Hadir, Bu. Enca, Hadir, Bu. Nova, Hadir, Bu. Giska, Hadir. Tantri, Hadir, Bu. Wina, Ada. Oke, baik anak-anak. Pada hari ini masuk semuanya ya. Masuk semua, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenalkan anak didik pada alam semesta. Yang kedua yaitu memahami hubungan antar sesama. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa syukur. Nah, anak-anak, kalian di sini pernah mendengar kisah tentang awal penciptaan kan? Pernah. Oke, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Ya, Ya, Bu. Menurut Alkitab, khususnya kitab Kejadian, alam semesta diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7, Tuhan beristirahat. Proses penciptaan ini dimulai dengan penciptaan langit dan bumi. Lalu dilanjutkan dengan penciptaan terang, cakrawala, daratan, laut, tumbuh-tumbuhan, benda langit, binatang, dan yang terakhir yaitu manusia. Nah, anak-anak, dari Alkitab ini kita juga harus dapat mengatur waktu kita dalam 6 hari itu. Dalam 6 hari itu kita harus menggunakan waktu kita dengan
sebaik-baiknya untuk bekerja. Dan untuk hari ke-7 itu kita meluangkan waktu kita untuk pergi ke gereja, yaitu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang penciptaan alam semesta. Yang pertama yaitu hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap, lalu memisahkan keduanya dan menamainya terang itu siang dan gelap itu malam. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala atau ruang di antara air di atas dan di bawah, untuk memisahkan air di atas bumi dan air di udara. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan daratan dan lautan, serta menumbuhkan berbagai jenis-jenis tumbuhan. Nah, pada hari keempat ini, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk mengatur waktu. Pada hari kelima ini, Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung di udara. Selanjutnya, pada hari keenam, Tuhan menciptakan binatang-binatang di darat, termasuk manusia, laki-laki dan perempuan, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Pada hari ke-7 ini, Tuhan berhenti dari pekerjaannya dan memberkati serta menguduskan hari ke-7, menjadikannya hari yang istimewa. Nah, anak-anak, dalam Alkitab ini tadi, yaitu pada hari ke-6, yaitu Tuhan menciptakan manusia, yaitu menurut gambar dan rupanya, agar manusia itu dapat mengendalikan apa yang ada di bumi, seperti berkuasa atas bintang-bintang di langit, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di lautan. Serta Tuhan juga menyuruh manusia itu untuk beranak cucu supaya dapat melestarikan alam yang ada di dunia dengan sebaik mungkin. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah yang mau bertanya atau masih kurang dimengerti? Ada Bu, saya Bu. Oke, silakan Dera. Saya ingin menanyakan siapa yang menciptakan alam semesta? Oke, baik, Ibu akan menjawabnya. Menurut banyak keyakinan, alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya, yaitu mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 tadi. Apakah bisa dimengerti, Dera? Ibu. Oke. Selanjutnya, siapakah yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Tantri. Apa saja yang diciptakan Tuhan di alam semesta? Oke. Tuhan menciptakan segala sesuatu, mulai dari langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, binatang, tumbuhan, dan yang terakhir yaitu manusia. Contohnya ini ada kisah tentang penciptaan terang dan gelap pada hari pertama, cakrawala pada hari kedua, daratan dan lautan pada hari ketiga, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang pada hari keempat, makhluk hidup di air dan udara pada hari kelima, dan makhluk hidup yaitu manusia pada hari keenam. Apakah bisa dimengerti, Tantri? Sudah Bu. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan Cia. Mengapa Tuhan menciptakan alam semesta? Oke, baik Cia. Salah satu tujuan penciptaan alam semesta adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan. Selain itu, alam semesta juga diciptakan untuk menjadi tempat tinggal manusia.
dan makhluk hidup lainnya, serta untuk menjadi sarana bagi manusia untuk mengenal Tuhan. Contohnya, manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana, Cia? Jelas, Bu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan sedikit tentang penciptaan alam semesta. Di awal segala sesuatu, sebelum ruang dan waktu tercipta, hanya ada kehampahan dan kesunyian. Dari keheningan itu, Tiga. Ibu, ya. Izin keluar mau Tiga. Oke, anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan sedikit tentang awal penciptaan. Di awal segala sesuatu, sebelum waktu dan ruang tercipta, hanya ada kehampahan dan kesunyian. Dari keheningan itu, bangkitlah sebuah cahaya, sebuah kekuatan purba yang tidak terlihat namun penuh potensi. Karena kerinduan untuk menciptakan, tercetuslah ledakan besar yang pertama kali, yang kini sering disebut dengan Big Bang. Ledakan itu lahirlah sebuah cahaya, gas, dan debu-debu yang membentuk bintang. Bumi yang awalnya panas dan hancur perlahan-lahan diselimuti oleh air dan udara. Berkat kehadiran waktu dan cahaya, dari kedalaman laut, kelahiran pertama muncul dan berevolusi menjadi tumbuhan, hewan, dan yang terakhir yaitu manusia kita sendiri. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan ice breaking. Silakan berdiri anak-anak. Oke anak-anak, sekarang silakan duduk. Terima kasih. Dari materi yang telah disampaikan tadi, udah mengerti semua? Sudah, Bu. Atau ada yang mau menjelaskan kembali? Saya, Bu. Oke, kamu bisa berdiri tak? Berdiri aja. Kalau malu maju ke depan. Dari sini ya. Iya, Ibu. Hari pertama Tuhan itu menciptakan terang dan gelap. Di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau ruang. Yang ketiga Tuhan menciptakan
menciptakan matahari, bulan, bintang-bintang. Yang kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang dan burung-burung. Keenam, Tuhan menciptakan binatang-binatang darat dan manusia, seperti laki-laki dan perempuan. Yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Itu aja Bu dari saya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Nadia. Selanjutnya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai ciptaan Tuhan. Kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan, seperti bumi, langit, air, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, menjaga lingkungan. Sebagai manusia, kita harus tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta yang telah diciptakan. Yang ketiga, menghargai sesama manusia. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, kita harus saling mengasihi dan menghormati sesama manusia. Yang keempat, mencari kebutuhan seperlunya. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak serakah dalam menggunakan sumber daya alam. Yang kelima, beristirahat. Sama seperti Allah beristirahat pada hari ketujuh, kita juga perlu beristirahat dan merefleksikan kebaikan Allah dalam hidup kita. Sekian dari yang dapat sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, apa saja benda-benda yang ada di langit? Benda-benda yang ada di langit. Benda-benda yang ada di langit itu seperti bintang, bulan, bintang, matahari, ya. Bumi itu bukan termasuk yang di langit. Bukan ya, soalnya ini kita kan ada di bumi nih. Seperti kan kita bisa melihat ke atas tuh, ada di langit kan. Jadi kita nih di bumi, tidak di langit gitu. Oh, Ngerti? iya Ibu. Ngerti Giska? Ngerti Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya. mengapa matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi Bu? Matahari sangat penting, soalnya misalnya nih kita jemur baju kalau udah ada panas, jadi gimana dia mau kering? Jadi matahari sangat diperlukan untuk ada vitamin buat kehidupan tumbuhan, buat manusia juga, gitu ya. Iya Paham? Bu, paham Bu. Ada yang ingin bertanya lagi atau udah paham semua? Tidak ada Bu. Paham Bu. Paham Bu. Paham Bu. Paham Bu. Cia, kamu udah paham belum Cia? Hah? Apa Bu? Kamu udah paham belum? Paham Bu. Apa? Paham apa? Tentang bintang dan langit. Lain kali kalau ada guru yang menjelaskan atau temannya nanya atau ada yang belum paham ditanyakan, jangan sibuk sendiri kamu di belakang ya. Iya Bu. Jadi ini udah paham semua? Sudah Bu. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, dengan pelajari kisah penciptaan ini, kita dapat belajar untuk lebih menghargai dan menjaga alam serta sesama makhluk hidup sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Setelah sampaikan materi dari kesimpulannya, ya kita harus menghargai sesama dan kita jangan membunuh hewan sembarangan ya. Siapa Iya yang Bu. Iya Bu. siapa yang suka? Saya Bu. Saya sering bunuh nyamuk Bu. Kalau nyamuk, enggak apa kita bunuh. Soalnya dia membawa penyakit. Tapi kan nggak boleh bunuh binatang Bu, nanti Tuhan marah. Soalnya emang kamu mau sakit. Jadi kita harus saling menghargai, saling menjaga tumbuh-tumbuhan, tidak boleh menebang sembarangan. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Ribi, berdoa Ribi. Berdiri ya semuanya. Siap Bu. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan silakan pulang, hati-hati ya di jalan. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.